Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official, ada kabar menarik nih mengenai menanti pemain asing terakhir, yang akan direkrut PSM Makassar di bursa transfer musim 2024-2025. Sebanyak 7 pemain asing PSM Makassar sudah berkumpul, mengikuti sesi latihan di lapangan Kale Goa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Jumat tanggal 12 Juli tahun 2024. Terbaru Yuran Fernandes yang baru tiba di kota Makassar. Kemudian, ada Adilson Silva, Daisuke Sakai, Victor Luis, Latir Vol, Nermin Haljeta, dan Aloisio Soares Neto. Yuran sendiri datang di sesi latihan menggunakan pakaian kasual. Media officer PSM Makassar Sulaiman Abdul Karim mengatakan sejauh ini sudah 7 pemain asing. Yuran datang belakangan karena faktor penerbangan yang terbatas. Selain itu, Juku Eja belum puas dengan skuad yang ada. Juru taktik PSM Makassar akan mendatangkan satu lagi pemain asing. Terbarukan Yuran Fernandes tiba, berarti sekarang sudah ada 7, kurang satu lagi, katanya saat ditemui. Artinya masih ada satu pemain yang akan didatangkan juara musim 2022-23 ini. Yuran Fernandes dipastikan akan memperkuat PSM Makassar di Piala Presiden. Hadirnya Piala Presiden, tentunya bukan hanya menjadi ajang pemanasan atau mengukur sejauh mana kekuatan tim. Akan tetapi, hadirnya kembali Piala Presiden yang lama dinantikan ini, akan menambah keterikatan tim sama pendukungnya, yang mana pemain membuktikan dirinya terhadap tim. Sementara supporter bisa mengukur sejauh mana kekuatan tim yang ia dukung. Kehadiran Yuran Fernandes akan menambah solid pertahanan PSM Makassar. Apalagi PSM Makassar sudah mendatangkan 2 pemain asing berposisi bek. Keduanya Aloisio Neto dan Victor Luis. Yuran Fernandes dipastikan akan berduet Victor Luis. Sementara kiper PSM Makassar kemungkinan akan diperkuat Hilmansyah. Pasalnya, kiper PSM Reza Arya masih dalam kondisi pemulihan cedera. Reza Arya kemungkinan akan absen sampai pertengahan musim. Ini pertama kalinya Hilmansyah akan tampil bersama PSM Makassar, setelah hengkang dari Juku Eja membela Rans Nusantara FC selama 2 musim. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.